Baru saja bebas, Habib Rizik langsung dipersilahkan jadi calon presiden di Pilpres 2024. Ahlan wa sahlan, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagaimana kecintaannya puluhan juta umat Islam di Indonesia terhadap beliau, maka saya kira kalau menjadi calon presiden buat 2024, saya kira kansnya sangat-sangat besar untuk terpilih. Bagaimana hari ini rakyat seolah sudah pupus kepercayaannya kepada para politikus yang ada di negeri ini, pada janji-janji yang hanya manis pada saat kampanye tapi tidak terrealisasi, berkali-kali tidak terrealisasi, entah dengan alasan yang beribu bisa diberikan, entah dengan berbagai pembenaran yang dilakukan. Yang jelas korbannya adalah rakyat jelata. Ayo kita rapatkan barisan, kita satukan potensi kita, mari kita pertahankan persatuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, serta kita pertahankan Bhinneka Tunggal Ika, dan mari bersama-sama kita bebaskan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk penjajahan asing dan asing, saudara. Maka itu saya mengajak semua yang ada di sini, ayo mari kita selamatkan NKRI. Ya, hari-hari ini kepercayaan rakyat terhadap partai politikus saya kira sudah menurun nih. Bahkan Habib Rizik pun diajak bergabung ke Partai Masyumi, tapi nampaknya sinyalemen untuk bergabung tidak ada ya. Kalau Habib Rizik mendirikan partai, saya kira ini akan dengan tiba-tiba menjadi sangat besar pengikutnya. Ya logikanya kan begitu ya, di saat kepercayaan terhadap parpol yang sudah ada menurun drastis, kemudian ini ada sosok yang begitu dicintainya, yang begitu didambakannya untuk memimpin gerakan revolusi akhlak, maka saya kira kalau ini dilegalkan menjadi partai politik tentu akan menjadi sangat menarik. Ini akan terjadi konstelasi baru dalam perpolitikan Indonesia. Bahwa kita saat ini bukan lagi pada tataran berdebat soal dasar negara, bukan lagi berdebat soal NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan saat ini kita sudah masuk ke tataran bagaimana cara kita mengembalikan peninggalan para founding father kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dikhianati dan pemerintah. Jadi sekali lagi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dikhianati, sudah diobok-obok, maka Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika hanya tinggal tunggu waktu untuk diobok-obok juga oleh mereka juga. Ya, fakta sekarang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Saya kira seluruh pejabat Indonesia hari ini pasti sedang memantau apa yang sedang terjadi. Mungkin harapan itu kecil buat Habib Rizik karena beliau memang tidak punya ambisi untuk bergabung menjadi politikus Indonesia. Beliau kan lebih concern menjadi ulama, memimpin umat di tengah berbagai kondisi yang dialami oleh Indonesia ini. Baru saja bebas, Habib Rizik langsung dipersilahkan jadi calon presiden di Pilpres 2024. Emang bisa? Bayangkan saja sahabat semua. Dan ini membuktikan bahwa bagaimana pengaruh ya, Imam Besar HRS ini begitu besar, begitu banyak pencinta Habib ini, jutaan yang turun langsung dan belasan juta yang menonton di YouTube dan media mainstream, dan luar biasa sekali ini. Kita bergandeng tangan, kita berjuang bersama, akan selamatkan NKRI. Tapi ingat saudara, yang pertama yang ingin saya tekankan, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, satu ketuhanan yang Maha Esa, ini berarti sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, negara beragama, sehingga pemikiran pemahaman apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada tempat di Republik Indonesia, saudara. Momen apapun, momen olahraga, kepulangan atlet atau tokoh-tokoh pejabat nasional, tidak ada yang bisa menandingi sebegitu banyaknya umat yang hadir. Itu belum di sepanjang jalan yang akan dilalui Habib Rizik ini sudah begitu banyak. Baru saja bebas, Habib Rizik langsung dipersilahkan jadi calon presiden di Pilpres 2024. Emang bisa?
Baru saja bebas bersyarat, ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab langsung dipersilakan jadi calon presiden di Pilpres 2024. Yang mempersilahkannya adalah pengamat politik Rocky Gerung. Pengamat politik Universitas Indonesia itu melihat bisa ada kemungkinan jika Habib Rizik masuk ke ranah politik formal. Akan tetapi, seandainya Habib Rizik masuk ke ranah politik formal, Rocky Gerung menyebut akan semakin sulit untuk memperjuangkan presidential threshold. Untuk diketahui, presidential threshold adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, Rocky beranggapan orang akan berusaha mencegah Habib Rizik masuk ke ranah politik formal. Sementara dengan presidential threshold 0% ex-imam besar FPI, itu memungkinkan untuk maju di Pilpres 2024. Karena orang akan lihat, kalau 0% itu berarti Habib Rizik bisa masuk dalam politik formal, ujar Rocky Gerung di kanal YouTube-nya pada Kamis 21 Juli. Namun Rocky Gerung mengamati ketokohan dalam sosok Habib Rizik akan membuat partai-partai Islam berkumpul mendukungnya. Perkumpulan itu akan mengukuhkan presidential threshold 20%. Rocky Gerung pun mempersilahkan Habib Rizik untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Kendati demikian, pengamat politik yang akrab dipanggil Bung Rocky juga berharap Habib Rizik bisa memperjuangkan presidential threshold 0%. Tapi kita akan minta Habib Rizik untuk oke, silakan maju dalam politik, langsung saja bilang saya mau jadi presiden tapi saya ingin presidential threshold 0%, kata Rocky Gerung. Menurutnya dengan cara seperti itu, maka Habib Rizik akan teruji apakah didukung partai Islam atau justru partai itu punya calon lain. Dengan cara semacam itu diujilah apakah betul Habib Rizik akan didukung oleh partai Islam atau partai Islam memang menginginkan kader dari kalangan partainya sendiri. Kata Rocky Gerung soal kemungkinan Habib Rizik maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024.